Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlani yafqahu qawli. Selamat pagi Pak Farid dan juga ada Bunda Sri Enowati nih yang sudah on cam dan Bapak Ibu sahabat surgaku yang dirahmati Allah yang senantiasa setia membersamai setiap Sabtu pagi di program kita bersama yaitu Saturday Morning Talk ya dengan tentunya pembahasan-pembahasan terkait spiritual journey yang dibawakan oleh narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi. Apa kabar Pak Farid? Alhamdulillah, alhamdulillah Mbak sehat. Alhamdulillah. Iya, Ya, ini musim mohon izin hujan Pak ini. Farid ya, kalau saya hari ini agak ini nih muka saya masih muka bantal banget nih. Ya, Alhamdulillah banyak kegiatan seminggu ini. Mudah-mudahan kita masih tetap diistiqomahkan untuk bisa terus berbagi ilmu dan manfaat ya di spiritual journey. Terima kasih Pak Farid. Baik, dan juga tentunya Bapak Ibu sahabat surga nih yang sudah hadir di sini ya. Alhamdulillah pagi hari ini lagi dan dengan tema ya selalu menarik yaitu tema tawanan hati. Nah, namun seperti biasa mulai ke dalam masuk ke dalam pembahasan tema. Nah, ini biasanya nanti Pak Farid di awal akan membuka terlebih dahulu dengan doa bersama ya. Karena kita di majelis ilmu seperti ini ya, ini adalah kalau di Maghrib Rezeki kita sebutnya sebagai gua keajaiban ya, di mana tentunya kita samai para malaikatnya Allah ya dan juga orang-orang yang hadir di sini tentunya banyak orang-orang positif ya yang membawa energi positif yang banyak melangitkan doa-doanya yang insya Allah kita sama-sama di sini ya mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Dan ya di sini teman-teman selain kita live di Zoom meeting ya program Spiritual Journey ini juga kita live streaming ke Facebook Pradita Channel ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang baru bergabung ya, selamat bergabung dan nanti kalau mau lihat rekaman-rekamannya ini otomatis langsung ada di Facebooknya Pradita Channel ya. Seperti itu. Dan ya untuk yang teman-teman di Facebook juga terima kasih banyak nih yang selalu di Facebook ya, Masya Allah. Kali ini saya coba pengen sapa-sapa yang di Facebook nih ya, luar biasa. Ada Bunda Yuli. Assalamualaikum Mbak Anggi dan Pak Farid, semoga sehat selalu. Ada Bunda Ayenari nih ya, Masya Allah dari sejak Taiwan sampai di sini selalu membersamai. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid, sehat bahagia dan sejahtera selalu juga untuk semua yang hadir. Amin ya Rabbal Alamin. Ada juga Pak Azmiandini Sulaiman. Insya Allah Pak Farid dan Mbak Anggi selalu keberkahan, kebahagiaan, serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Pak Azmiandini. Kemudian Bunda Iswarnita, hadir siap belajar, Masya Allah, Alhamdulillah, Bunda Iswarnita ya. Ada Pak Farid tentunya ya, yang sudah langsung gercep nih ya, memberikan salam buat teman-teman yang ada di Facebook Priority Channel ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Dan untuk yang masih baik lagi nih, ada Bunda Istiqomah ya, Alhamdulillah. Ini juga ya, Masya Allah. Selama ini selalu membersamai. Ada Bunda Rina Elmi juga nih, dari situ Bondo, Masya Allah. Ada Bunda Isah Jantisah ya, Pak Dani Kusdani. Bunda Siti Mariam dari Ciledug ya. Bunda Dara dari Jogja, Masya ya, Bunda Derina ya. Semoga Allah muliakan dan bahagia kita semua sampai jannah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada Bunda Usri Unik juga ya, Masya Allah. Terima kasih nih Bunda dari Ungaran hadir. Kemudian ada Bunda Bapak Wahyu, Bunda mungkin ya. Bunda Wahyu Hidayati Suryadi dari Temanggung, Masya Allah. Dan Pak Husen dari Pamulang hadir. Alhamdulillah. Teman-teman yang di Facebook, terima kasih yang sudah bergabung ya di live streaming Facebooknya. Silakan kalau mau berbagi juga buat teman-teman di Facebooknya ya. Oke, dan di dan di live streaming Parita Channel ya di sini alhamdulillah nih sudah ada.
Bunda Siti Mariam ya dengan halo kakak cantik. Rajin sekali nih ya ngikut kajian nih Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi anak soleha ya, hafizah, dikabulkan ya hajat-hajat cita-citanya ya, semakin mengangkat derajat orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada juga tentunya Bunda Heni ya yang selalu nobar situ Bondo. Halo. Masya Allah nih ya. Baik, Alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan juga nih yang menuliskan salamnya di Zoom meeting ini ya. Ada, izin saya bacakan namanya saja. Ada Pak Pira nih, Masya Allah ya dari Kuala Lumpur. Ada Bunda, ada Coach Nana Pardianawati dari Tracer B Bintan. Salam sehat dari Pulau Bintan ya. Masya Allah. Ada Pak Farid, ada Bunda Nina, ada Bu Bandia, ada Bu Siti Maria Wonogiri ya. Kemudian Bu Sri Enowati, Bu Teti. Ya, Alhamdulillah. Baik teman-teman, kalau begitu ya, karena ini Alhamdulillah sudah semakin banyak yang berkumpul, kita mulai saja terlebih dahulu program kita dan seperti biasa Pak Farid nanti akan membukanya dulu dengan doa. Pada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semakin meluaskan rezekinya, semakin banyak membuka pintu-pintu rezekinya, yang semakin banyak juga memberikan ujian, cobaan dan kepada kita supaya kita senantiasa menjadi orang yang bisa mendapatkan sabar dan ridhonya. Selawat serta salam kita sanjungan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa juga memandu kita, memberikan petunjuk jalan kehidupan yang terbaik untuk kita, memberikan jalan supaya bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ini juga kita sanjungan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Kita berharap, memohon, meminta kepada Allah, semoga Allah mengizinkan kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita meminta, berharap, memohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan, semoga Allah melancarkan apa yang kita lakukan ini juga, dan semoga Allah memberikan manfaat terbaik untuk kita semua. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, untuk semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Rob. Luaskan rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah. Dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Sampai kelak kita sama-sama bertemu di yaumil akhir dan masuk ke dalam surganya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu, ya Rob. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikanmu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita juga berdoa
bagi bagi siapapun, jangan-jangan termasuk diri kita yang pada saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, sedang diberikan ujian oleh Allah berupa kondisi tubuh yang tidak stabil, kondisi tubuh yang tidak sehat, tetapi ingat bahwa ini semua Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menghapus dosa kita atau bisa jadi supaya kita bisa naik level derajat keimanan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Rob. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi, mari kita doakan saudara-saudara kita, terutama kaum muslimin muslimat yang ada di Palestina yang sekarang sedang mendapatkan cobaan yang begitu luar biasa. Kita doakan semoga Allah memberikan pahala surga bagi mereka yang syahid dan semoga Allah memberikan pahala kesabaran bagi mereka yang masih bertahan di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Seperti biasa sebelum kita masuk ke sesi materi hari ini, pagi hari ini, ada dua pertanyaan yang masuk ke kita. Yang pertama dari Y, ini ibu atau bapak, mas atau mbak, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kalau pasangan yang terlibat pinjol tanpa sepengetahuan saya pinjaman online ya, sehingga gaji dari tempat kerjanya itu habis untuk membayar amanah, untuk membayar pinjamannya dengan mengorbankan nafkah untuk keluarga. Apa yang harus saya lakukan, Pak Farid? Gitu ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang menjamur ya, banyak sekali orang-orang yang terkena dengan pinjol, terkena dengan pinjaman-pinjaman yang seperti ini, terkena dengan riba dan sebagainya. Dan satu-satunya jawaban untuk persoalan ini adalah ya berkomunikasi secara baik dan terhormat dengan pasangan kita. Gitu ya, nggak ada cara lain. Tidak mungkin kita menyelesaikan satu persoalan tanpa kita berbicara, berdiskusi, berkomunikasi dengan orang yang memiliki persoalan tersebut. Jadi silahkan lakukan komunikasi secara baik, silahkan komunikasikan dengan secara terhormat dengan pasangan kita, dengan hati yang sejuk, dengan menurunkan garis kebenarannya masing-masing, menurunkan egonya masing-masing, dan target kita, niat kita cuma satu, bagaimana mendapatkan solusi dari persoalan tersebut. Ya. Nah, seringkali kami ketemukan di dalam sesi konseling ya, persoalan utama pasangan atau keluarga itu adalah komunikasi yang tidak harmonis antara satu dengan yang lainnya itu selalu merasa paling benar. Ada beberapa sesi konseling yang menarik gitu kan. Biasanya kalau menyangkut dengan anak-anaknya, Pak minta tolong nih di konseling anak saya begini, 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 begini gitu kan. Lalu kemudian sebelum saya melakukan konseling dengan anaknya ataupun coaching gitu, saya coba konseling orang tuanya. Ternyata sebetulnya yang punya persoalan itu adalah orang tuanya. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak memberikan perhatian yang penuh, dia tidak memberikan perhatian yang intensif kepada yang bersangkutan, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga yang perlu dikonseling adalah orang tuanya, bukan anaknya. Nah, seperti ini dah. Jadi komunikasi antara kita dengan orang yang punya persoalan itu apa namanya seringkali tidak terpecahkan karena memang kita menutup pintu komunikasi. Silahkan lakukan proses komunikasi dengan asas saling menghargai, saling mengalah. Tujuannya satu mencari solusi, bukan menang kalah. Ya.
Nah, yang kedua dari Mas Angrian Permana. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan doa manusia dapat mengubah ukuran takaran rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah? Terima kasih. Wah, Masya Allah, mantap. Ini kalau nggak salah ini pengantin baru juga, maksudnya belum setahun gitu ya. Nah, pertanyaan beliau, apakah dengan doa kemudian manusia dapat mengubah ukuran takaran rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah? Pertanyaan ini akan saya jawab dengan pertanyaan juga. Ah, Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah tahu berapa besar takaran kita? Apakah ada yang tahu berapa jumlah rezeki jatah kita yang diberikan oleh Allah? Kan begitu. Nah, tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah saya mendapatkan 1 juta per bulan, apakah saya mendapatkan 1 miliar per bulan, apakah saya mendapatkan 1 triliun per bulan, apakah Mas Angrian pernah Permana itu mendapatkan 50 miliar sebulan, atau mungkin 25 triliun jatah rezekinya di dunia ini sampai beliau meninggal. Tidak ada satupun di antara kita yang pernah tahu, yang tahu berapa sebetulnya jatah kita, berapa sebetulnya takaran kita, gitu kan. Tetapi mari kita lihat bagaimana Allah bisa menyampaikan kepada kita di surat An-Nur ayat 55 gitu ya. Allah mengatakan, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ini kan sesuatu yang sangat sederhana. Jawabannya itu ada di dalam Al-Quran. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Secara sederhana, ketika kita bicara berkuasa di muka bumi, artinya apa? Bumi dan seisinya ini barangkali akan diserahkan kepada kita. Nah, kalau kita berhitung, berapa sebetulnya jumlah bumi dan seisinya, Masya Allah, nggak akan terhitung. Ya, nggak akan terhitung. Itu saja patokannya. Bahwa Allah itu akan memberikan yang tidak terbatas juga untuk kita. Dengan syarat apa? Dengan catatan apa? Dengan syarat bahwa kita ini beriman, lalu kita mengerjakan amal soleh. Itu pasti akan diberikan kepada kita. Itu satu satu pemahaman dari ayat itu. Namun maknanya kalau menurut saya gitu, ngapain kita mikirin jatah kita? Ngapain kita mikirin takaran rezeki kita? Ya lebih baik tingkatkan saja keimanan kita supaya kita bisa mendapatkan, tanda petik ya, mendapatkan seluruh bumi dan isinya, karena Allah menyampaikan seperti itu di dalam surat An-Nur ayat 55. Lebih baik fokus saja kita dengan apa namanya, dengan Allah. Fokus kita itu adalah hubungan kita dengan Allah, bukan bagaimana mencari materinya, karena Allah pasti mencukupkan semua keperluan kita gitu. Sesederhana itu sebetulnya hidup, itu sesederhana itu. Allah sudah pastikan takarannya untuk kita, dan kita tidak akan meninggal, ajal tidak akan pernah menjemput sebelum habis jatah rezeki kita, sebelum habis jatah rezeki kita. Jadi kalau Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, berkenan kita dibiarkan hidup di atas dunia ini, itu maknanya bahwa rezekinya pasti akan dicukupkan. Nggak mungkin tidak dicukupkan, pasti akan dicukupkan. Nah, yang kedua, apakah yang sudah tertulis itu bisa diubah dengan doa gitu ya? Jadi pertanyaan beliau tadi menarik gitu, kan kita sudah dikasih jatah nih oleh Allah rezekinya, tapi apakah doa itu bisa mengubah takaran kita gitu ya? Kalau kita masih mau bertanya tentang itu, sepanjang kita memintanya kepada Allah, lalu Allah berkenan mengabulkan, apa yang mustahil bagi Allah? Kan begitu ya. Sepanjang kita memintanya kepada Allah, kemudian Allah berkenan mengabulkan permintaan kita, jadi apa persoalannya? Apa yang mustahil bagi Allah? Kenapa ya? Karena Allah yang memiliki segalanya. Allah juga yang mengubah segalanya. Allah yang punya dunia ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, dan pasti Allah yang bisa mengubah segalanya.
Nah, sekarang saya coba sedikit saja kita main main logika iman ya, main logika iman, main logika tauhid. Pertanyaan saya, apakah mungkin dari satu butir telur ayam itu bisa menghasilkan kambing? Apakah mungkin dari telur ayam itu akan keluar kambing? Gitu ya. Apakah mungkin sapi itu bisa keluar dari dinding rumah? Apakah mungkin sapi itu bisa dilahirkan dari dinding rumah? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menggelitik kita. Boleh Mbak Anggi, mungkin kita kita apa namanya kita kita buka boleh sedikit saja itu sekitar 5 menit gitu ya. Boleh, Pak, Saya ingin silakan. bertanya dan boleh teman-teman menjawab gitu kan. Pertanyaannya apakah mungkin dari telur ayam itu keluar kambing? Ayana, apakah mungkin dari telur itu keluar kambing? Mm-mm. Mas Anggrian, enggak Pak gitu kan. Coba, mungkin enggak dari telur ayam itu menetas kambing? Ayo, pertanyaannya sangat sederhana gitu. Tidak, Ibu Sumiati Laili. Mungkin kalau Allah berkehendak Mas Noya, apa Mas Noya atau Mbak gitu ya. Ayo, tidak mungkin kecuali kuasa Allah, katuli Ibu katulis. Kan gitu, pertanyaannya kan sederhana. Mungkin jika Allah berkehendak. Saya kata, Pak Joni, mungkin ya. Ya, sesederhana itu mungkin saja kalau Allah berkehendak. Dan itu sederhana gitu. Kalau berpikir logika tidak mungkin, Ibu Juli. Ah, betul, setuju. Pertanyaannya adalah, unta keluar dari batu saja mungkin. Nah, itu cerita Nabi Soleh gitu kan. Pertanyaannya adalah, kita mengatakan tidak mungkin itu, atau kita tidak pernah melihatnya. Atau kita tidak pernah tahu ada kejadian sebelumnya. Kan seperti itu. Ya. Mungkin tidak kambing itu menetas dari telur ayam. Kita mengatakan tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin atau kita tidak pernah melihatnya. Tidak mungkin atau kita tidak pernah tahu ada kejadian sebelumnya ya. Mungkin jika Allah berkehendak. Nah itu, mungkin saja. Kalau kita mengatakan tidak mungkin, ya, kenapa itu ada mujizat para nabi itu kan? Ya, ada mujizat para nabi yang Nabi Soleh mujizatnya mengeluarkan unta dari batu. Kemudian Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya, lalu kemudian laut menjadi terbelah. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar, lalu apinya menjadi dingin, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya artinya apa? Ketika kita meminta kepada Allah, lalu kemudian kita yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Yang tidak mungkin itu adalah karena kita belum pernah melihat sebelumnya. Yang tidak mungkin itu karena kita tidak pernah tahu ada kejadian itu sebelumnya. Gitu ya. Jadi sesederhana itu bagaimana kita apa namanya itu berpikir tentang Allah itu, berpikir tentang iman itu, tentang tauhid itu sesederhana itu. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Semuanya pasti mungkin kecuali Allah tidak berkehendak, kecuali Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Barangkali itu Mbak Anggi untuk sesi tanya jawabnya ya. Seperti biasa saya minta waktu sekitar 30 detik untuk break sebentar. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid ya atas jawabannya dari pertanyaan sudah masuk di pekan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sahabat surgaku, jadi mohon izin kita mungkin karena ada beberapa yang baru bergabung di kajian kita setiap Sabtu pagi ini, insya Allah untuk pertanyaan yang masuk kita akan tampung terlebih dahulu dan Pak Farid nanti akan menjawabnya di kajian berikutnya. Kalau ada pertanyaan, feel free saja langsung bisa tuliskan di kolom chat Zoom ataupun di chat Facebook ataupun juga boleh langsung WA ke saya. Insya Allah nanti akan dibacakan pertanyaannya dan dijawab oleh Pak Farid ya. Assalamualaikum, maaf baru bergabung Mbak Anggi. Silakan Bunda Eni ya dari Bandung. Alhamdulillah. Dan ya Bapak Ibu semuanya tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Farid gitu ya. Jadi kita sebagai manusia tugasnya memang dikirimkan ke sini adalah untuk apa namanya mm, mengikuti jalan Allah ya dalam arti kita untuk mengabdi pada Allah. Jadi ya kalau sudah turunkan kita di dunia ya dan kita kan sudah kemarin belajar ya bahwa kampung halaman kita itu dari surga dan kita akan kembali lagi ke sana. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita
berikhtiar sebaik mungkin. Nah, urusan takaran kita, takaran rezeki kita gitu kan ya. Kita percaya saja bahwa Allah itu maha baiknya. Saya juga belajar dari sahabat-sahabat coach saya ya. Ada coach Diva di sini, alhamdulillah juga suaminya coach Nugi yang meskipun saya beberapa kali mengajar mindset dan segala macam, kadang-kadang saya sebagai trenernya juga harus diingatkan ya. Jadi itulah indahnya pada saat kita dikelilingi teman-teman yang selalu menginspirasi dan juga mengingatkan kembali gitu ya. Kita Allah itu baik dan baik sekali gitu ya. Dan karena Allah maha baik, maka sebenarnya apapun yang kita inginkan itu sebenarnya Allah pasti kabulkan. Tinggal bagaimana kita memiliki keyakinan bahwa kita bisa apa namanya Allah bahwa kita bisa mendapatkannya gitu ya, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita gitu. Nah, kalau dimaksud rezeki, makanya ada kita diminta selesai gitu ya, dan juga nanti menurunkan garis kebenaran, membuat LOP-nya yang memproyeksikan apa yang kita mau, dan muliakan orang lain gitu kan ya. Dan pada saat kita memuliakan membagian orang lain, ini adalah juga saya melihat banyak sekali ya bukti-buktinya bahwa orang-orang di sekitar saya yang luar biasa ini, yang senang sekali memuliakan membagian orang lain, itu mereka apa namanya senantiasa selalu disayang Allah ya, dan juga dilimpahkan apa namanya rezeki yang tak terbatas gitu ya. Jadi insya Allah yang perlu kita lakukan adalah ya udah kita yakini bahwa setiap apapun yang kita lakukan adalah kita ikhtiar sebaik-baiknya, dan insya Allah nanti Allah pasti akan menggenapkan apa yang sudah kita ikhtiarkan ya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu teman-teman, kita akan masuk nih ke materi hari ini yang tentu saja menarik sekali nih ya. Tawanan hati ya. Ini ada beberapa yang pada saat saya share link kajian Pak Farid ya, di apa namanya, ada yang reply ke saya gitu ya. Wah, nih kajiannya apa, topiknya selalu menarik dan sebagai bikin penasaran ya. Nah, oleh karena itu teman, nah, kita akan langsung saja nih belajar dengan Pak Farid terkait dengan materi yaitu tawanan hati. Kepada Pak Farid dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Jadi apa namanya terkait dengan tadi ini juga ada nih. Mungkin nggak, mungkin Pak dari telur jadi mata sapi, masya Allah gitu ya. Ini luar biasa nih di Facebook itu. Mungkin nggak dari telur itu muncul kambing. Ini pemahaman-pemahaman sederhana, kita belajar sesuatu yang sederhana. Bagaimana cara kita mengenal Allah, mendekat kepada Allah dengan cara yang sederhana, dengan keseharian kita, gitu kan? Karena sebetulnya Allah itu sangat sangat mudah untuk kita jumpai, Allah itu sangat dekat untuk kita temani, gitu kan? Dan yang paling penting Allah itu mau menemani kita di setiap kesempatan, gitu ya. Teman-teman, kalau kita sudah mengenal Allah dengan begitu baik, bagaimana kita mengenal Allah dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang tradisional, itu membuat hati kita tuh betul-betul tenang, betul-betul nyaman, gitu kan. Semua persoalan hidup itu betul-betul bisa mengalir dengan sendirinya dan silahkan saja ya, silahkan saja. Tinggal kita bicara dengan Allah. Ketika Allah berkehendak, Allah akan mengabulkan. Ketika Allah belum mengabulkan pada saat itu berarti Allah sedang berkehendak untuk hal yang lain gitu ya. Sesederhana itu. Makanya kita belajar di Saturday Morning Talk itu belajar sesuatu yang sederhana juga dalam keseharian kita, sesuatu yang barangkali jangan-jangan seringkali kita lupakan, dan kadang-kadang justru hal-hal kecil itulah yang membuat kita menjadi menjadi sandung ya, tersandung, kemudian kita bisa jatuh ke tempat yang tidak kita kehendaki lah ya. Baik, saya siapkan materinya. Mari kita mulai acara ini. Materi yang intinya, materi utama kita. Oke, sudah muncul di layar, Bapak Ibu. Sudah Pak Farid. Sudah, oke. Baik, terima kasih. Tawanan hati, gitu ya. Ini sesuatu yang sebetulnya ada di dalam keseharian kita, tetapi banyak orang yang barangkali belum menyadari bahwa kita itu kadang-kadang, hati kita itu kadang-kadang tertawan. Tertawan oleh apa? Mari kita lihat. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah. Konon katanya, ya, konon katanya. Sekarang ini setan atau iblis itu sudah frustrasi menggoda manusia dengan cara-cara konvensional. Setan itu sudah merasa putus asa. Kenapa? Karena tidak bisa lagi menggoda kita
dengan cara-cara yang tradisional, dengan cara-cara yang kuno. Jadi sekarang ini, menurut berita informasi dari kalangan setan dan iblis gitu ya, mereka itu tidak akan lagi menghalangi orang untuk melakukan sholat, misalnya gitu. Udah, tidur aja lah, ngapain lo sholat, ngapain lo melakukan kebaikan, ngapain lo berdiri tahajud, apalagi sudah sepertiga malam terakhir. Itu sekarang setan tidak bisa lagi, tidak mau lagi menghalangi orang untuk yang mau bangun sepertiga malam kemudian melakukan sholat. Ya, udah wegah gitu, udah segen, udah nggak mau lah, udah males lah gangguin gitu ya. Kemudian setan juga sekarang sudah tidak lagi menggoda orang yang sedang berpuasa. Nah kan, lapar kan. Ngapain lu puasa? Apa yang kamu dapatkan dari puasa? Kan lapar. Kamu nggak melihat orang-orang itu pada makan dengan enaknya, dengan nikmatnya. Ngapain lu puasa? Udah buka aja, udah bocor aja. Nggak lagi seperti itu sekarang gitu ya. Kemudian juga konon katanya setan itu tidak lagi menggoda orang yang senang sedekah. Ngapain lu sedekah? Ngapain lu berbagi? Ngapain lu bagi-bagi duit? Kan lu yang kerja. Ngapain dibagi sama orang? Enak bener mereka nggak kerja tapi dapat duit dari lu. Nggak ada lagi bisikan-bisikan seperti itu. Sehingga kita bisa melihat sekarang ini betapa kesadaran tentang agama itu sudah semakin baik. Ya. Cara-cara mereka, cara-cara setan untuk menggoda kita itu sudah tidak lagi dengan cara-cara tradisional, konvensional seperti tadi. Kenapa? Karena memang ya, kesadaran kita tentang agama itu sudah semakin baik. Nah, apakah kesadaran agama kita semakin baik ini gara-gara setannya sudah malas godain kita, atau memang muncul kesadaran dari dalam diri kita sendiri untuk meningkatkan keimanan kita, gitu ya? Ini wallahu alam mana yang duluan, mana yang terjadi duluan. Apakah gara-gara motivasi kita beragama itu semakin tinggi, semakin naik, lalu kemudian ujung-ujungnya setan makin nggak mau menggoda dengan cara seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Atau jangan-jangan setannya udah makin nggak mau godain kita dengan cara-cara tradisional, lalu tumbuh kesadaran untuk beragama kita dengan baik. Contoh yang paling sederhana yang saya amati secara langsung, kita bicara tentang hijab. Ya, kita bicara tentang jilbab, bahasa umumnya seperti itu. 15 sampai 20 tahun yang lalu, nggak banyak orang yang menggunakan jilbab, menggunakan hijab. Tetapi mari kita lihat sekarang ini, ya, walaupun masih banyak yang belum sempurna, tetapi paling tidak sudah mau memulai untuk memakai hijab tersebut. Ini kan kesadaran tentang agama, kesadaran tentang Islam, kesadaran tentang kewajiban kita sebagai seorang muslimah itu sudah semakin meningkat. Banyak orang dulu 15-20 tahun yang lalu sangat tidak mudah menemukan orang yang menggunakan hijab. Sekarang kebalik. Sekarang terbalik, tidak mudah untuk menemukan orang yang tidak berhijab, yang tidak berjilbab. Walaupun masih ada yang apa belum sempurna, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu saja kita sudah sangat bersyukur. Orang sudah mulai muncul kesadaran untuk memulai menjalankan syariat agamanya. Itu sangat baik. Lalu yang kedua, orang mulai banyak muncul kesadaran awareness tentang makanan halal. Makanan halal ini menjadi satu concern banyak orang. Orang tidak mau sembarangan lagi untuk mencari makanan. Bahkan sekarang ini yang namanya wisata halal itu menjadi sangat populer dan menjanjikan. Bahkan di negara-negara yang mohon maaf barangkali sekuler, negara-negara yang permisif, negara-negara yang tentang agama itu mungkin hanya sekedar ekstrakurikuler, itu yang namanya wisata halal itu menjadi satu keharusan bagi mereka, gitu kan. Kita contoh misalnya kita ke Korea, kita ke Jepang, kita ke Eropa, mereka juga sudah mulai berlomba-lomba untuk menyiapkan, menyediakan wisata-wisata yang halal bagi kita. Walaupun mungkin bagi mereka tetap urusannya cuan. Nggak masalah. Walaupun mungkin mereka melihatnya bahwa umat Islam ini kan jumlahnya sangat luar biasa. Ya, sehingga apa? Sehingga memungkinkan bagi mereka untuk meraup cuan yang begitu banyak. Bisa jadi seperti itu, gitu. Bisa jadi seperti itu, ya. Nah, ini sesuatu yang
menggembirakan bagi kita semua lah bahwa kesadaran orang tentang agama ini menjadi semakin baik. Lalu yang berikutnya, ya kenapa kenapa kita muncul motivasi yang begitu baik? Karena kesadaran untuk belajar tentang agama ini juga semakin membaik. Contoh yang kita lihat ya, kajian menjamur di mana-mana, baik offline maupun yang online, banyak banget ya, banyak banget seperti itu. Kemudian pendidikan formal Islam juga makin banyak. Dulu ya, zaman saya masih masih SD, SMP, SMA, untuk mendapatkan sekolah Islam yang berkualitas itu bisa dihitung dengan jari. Jari-jari tangan saya ini masih bukan belum cukup, terlalu banyak untuk menghitung. Zaman dulu tuh yang paling yang memungkinkan sekolah Islam itu milik Muhammadiyah. Kalau NU memang terkenal dengan pesantren tradisionalnya lah. Itu lain lagi. Yang pendidikan umum, pendidikan formal, kalau zaman sekarang disebut dengan SD, SMP atau SMA IT, ya, Islam terpadu, itu sangat tidak mudah untuk kita temukan. Tetapi sekarang begitu mudahnya, begitu banyaknya. Walaupun kadang-kadang masih ada terkendala, terhambat dengan urusan biaya yang tidak murah. Seperti itu. Namun itu proses. Ya. Namun itu proses. Tetapi yang paling penting adalah sudah memulai menyiapkan bukan beberapa, banyak sekali sekolah-sekolah Islam. Banyak sekali teman-teman saya dulu yang menyekolahkan anak-anaknya bukan di sekolah Islam, di sekolah-sekolah favorit tetapi itu milik non-Islam misalnya. Apa yang mereka cari? Saya mencari ininya, mencari disiplinnya, saya mencari ilmunya, saya mencari pelajarannya. Karena memang dulu zaman saya masih kecil itu kalau kita bicara kualitas pelajaran SD atau SMP atau SMA negeri barangkali itu tidak sebagus yang swasta tetapi non-muslim saat itu. Tetapi sekarang mari kita lihat, kita bisa adu betapa banyaknya pendidikan formal Islam menjamur di mana-mana sekolah-sekolah Islam terpadu. Nah, ini adalah salah satu indikator bahwa kesadaran kita untuk belajar agama itu sudah makin membaik. Belum lagi yang tadi saya katakan, kajian-kajian menjamur di mana-mana dalam berbagai bentuknya. Kemudian yang berikutnya, pemahaman tentang agama itu sudah semakin membaik. Sudah semakin membaik. Banyak ustadz, banyak alim ulama yang membuat kita semakin tercerahkan. Dan proses belajarnya pun juga bisa dilakukan dimanapun, baik itu offline maupun online. Nah, hal-hal yang seperti ini yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman kita tentang Islam, pemahaman kita tentang agama kita. Ini juga yang membuat setan itu semakin tidak mau menggunakan cara-cara tradisional. Kenapa demikian? Karena memang mereka melihat nggak bisa berhadapan dengan orang Islam, berhadapan dengan umat Islam dengan cara frontal adu kuat itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh setan, oleh iblis, cara menggoda kita itu dengan cara yang begitu halus. Caranya itu halus banget. Caranya itu adalah cara-cara yang bisa jadi tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang digiring untuk mengikuti kemauan setan itu. Halus banget. Sehalus apa sih Pak? Gitu. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sehalus rembesan air yang mengalir yang entah merembes lah, merembes gitu ya. Jadi begini, sekarang kan sudah mulai musim hujan gitu kan. Alhamdulillah kebetulan saya punya ruangan gitu lantai lantai 2 yang terbuka ya, macam model-model rooftop begitulah ya. Pada saat musim hujan ini bocor gitu loh. Jadi ada rembesan air kemudian menetes masuk ke plafon, dari plafon itu ngalir ke bawah dan rusaklah plafonnya. Saya berpikir sederhana. Itu saya membuat ruangan lantai 2 itu yang terbuka itu sudah dengan beton dengan campuran semen, pasir dan sebagainya yang terbaik. Sudah pula menggunakan campuran supaya tidak bocor, supaya air tidak rembes. Tetapi tetap saja ada tetesan-tetesan air yang ngerembes melewati lantai atas, melewati beton yang sudah dibuat sedemikian rupa. Itu logikanya lewat mana gitu.
Logikanya lewat mana kok bisa merembes seperti itu? Nah, jadi saya ingat gara-gara hujan itu saya pun jadi teringat, oh, jangan-jangan seperti itu juga bagaimana cara setan mengganggu kita, menggoda kita, sehingga apa? Membuat kita tergiring tanpa sadar, membuat kita terpedaya tanpa sadar oleh godaan-godaan setan tersebut. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Cara yang pertama, bagaimana setan menggoda kita? Yang pertama, mereka akan membiarkan manusia melakukan ibadahnya semaksimal mungkin. Mereka nggak akan halangi kita, tidak akan menghalangi kita Muslim atau Muslimah untuk sholat. Sholat wajibnya di awal waktu, yang pria itu ke masjid, kemudian sholat sunat rawatibnya, sholat sunat duhanya, tobatnya, hajatnya, tahajudnya, semua dilakukan. Sepertiga malamnya dia dia apa namanya itu bangun pagi gitu, bermunajat kepada Allah. Tahajudnya pun 11 rakaat, duhanya pun 8 rakaat. Sedekah subuhnya pun misalnya 100.000 per hari. Puasa Daudnya dia lakukan. Umrohnya pun bisa jadi 5 kali dalam 1 tahun. Haji plusnya setiap tahun misalnya seperti itu. Setan itu membiarkan kita melakukan itu dengan semangat tinggi, dengan semangat 45 kalau bahasa zaman saya gitu kan. Dengan sesuatu yang luar biasa, dengan motivasi tinggi. Pada saat kita melakukan ibadah itu, setan sama sekali tidak pernah menghalangi kita. Dibiarkan semuanya berjalan dengan baik. Dibiarkan semuanya berjalan dengan. Nah, apa yang terjadi setelah semuanya berlangsung, lalu secara perlahan-lahan setan menanamkan rasa ujub, rasa takabur di dalam hati kita. Seperti air yang merembes di lantai beton yang sudah dibuat sedemikian rapatnya. Ya, sekali lagi saya katakan, kita dibiarkan melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kita tidak akan pernah dihalangi oleh setan, oleh iblis. Tetapi setelah semuanya berlangsung, lalu secara perlahan-lahan setan menanamkan rasa ujub, rasa takabur, rasa sombong di dalam hati kita. Pernah nggak kita berpikir, saya ini orang yang paling rajin sholat di awal waktu. Saya ini adalah orang yang sering berjamaah, yang paling sering berjamaah di masjid, tidak pernah tertinggal berjamaah di masjid. Lalu saya ini juga adalah orang yang paling sering melakukan tahajud, bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian sedekahnya juga selalu berlipat-lipat, diumumkan di berbagai media, termasuk media sosial misalnya gitu kan. Kemudian merasa paling suci karena berkali-kali ke tanah suci. Apakah pernah ada perasaan yang muncul seperti itu? Jika pernah muncul perasaan seperti itu, jangan-jangan secara tidak sengaja, secara tidak terasa kita mulai terjerat dalam godaan setan itu. Kita mulai digiring menjadi orang yang paling baik. Kita mulai digiring merasa menjadi orang yang paling suci. Kita mulai digiring perlahan-lahan pikiran kita, hati kita untuk merasa menjadi orang yang paling dermawan. Tidak ada orang lain seperti itu. Lalu apa resiko yang bisa muncul? Lalu apa impact-nya? Lalu apa persoalan berikutnya yang bisa muncul ketika kita sudah mulai disisipi dengan kata-kata seperti itu? Gitu kan. Sesederhananya adalah kalau kita sudah disusupi dengan ujub, ria, takabur, dan sombong, perlahan-lahan akan muncul perasaan, oh, semua yang kita lakukan itu semata-mata karena usaha kita. Ini karena hasil kerja saya. Ini karena sesuatu yang saya kerjakan. Ini saya melakukan ini karena usaha saya. Di situ tidak ada campur tangan Allah. Tidak ada orang lain yang mampu melakukannya seperti saya. Kemudian tidak memerlukan orang lain, dan yang paling repot, yang paling berbahaya pada satu titik, jangan-jangan kita sudah merasa tidak memerlukan Allah. Kenapa bisa muncul seperti itu Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah?
Karena ketika kita melakukan ibadah dengan sangat baik, ibadah dengan sangat khusyuk, ibadah dengan frekuensi yang begitu tinggi, semakin hari semakin kita tingkatkan ibadah kita. Hubungan kita dengan Allah begitu banyak, begitu dekat, begitu erat. Doa-doa kita selalu dikabulkan, bahkan banyak orang meminta doa kita untuk hajat orang lain, dan alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau itu sudah muncul perasaan di dalam hati kita, hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan nanti muncul rasa ujub, rasa takabur, rasa sombong. Berhenti sampai di situ? Tidak. Tidak akan berhenti di rasa sombong, rasa takabur, rasa ujub. Kecuali kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Kalau itu tidak berhenti, maka yang akan muncul perasaan berikutnya adalah apa yang kita lakukan ini semata-mata karena usaha kita sendiri. Apa yang kita lakukan ini tidak ada campur tangan dari Allah. Apa yang kita lakukan ini tidak ada orang lain yang mampu melakukannya selain diri kita. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, hati-hati. Ujung-ujungnya bisa saja kita tidak memerlukan orang lain. Kalau sombong kita sudah berlebihan, itu tidak memerlukan Allah pada akhirnya. Na'udzubillahimin zalik. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ini yang mesti kita jaga. Ini yang mesti kita berhati-hati. Zaman sekarang, setan itu, iblis itu menggoda kita tidak dengan cara menakut-nakuti, tidak cara menampilkan secara fisik. Kita mau ke masjid misalnya, kita jalan melewati tempat yang tidak begitu terang, lampunya misalnya. Lalu di situ muncul pocong, lalu muncul kuntilanak, genderuwo. Nggak seperti itu. Nggak laku. Nggak laku lagi godaannya. Tetapi setan akan menggoda kita dengan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam pikiran kita dengan begitu halus. Dengan cara-cara yang kita tidak pernah tahu bahwa sebetulnya itu adalah godaan setan. Ada hal yang menarik. Ya, ada hal yang menarik. Yang harus ditakutkan itu sebetulnya adalah perasaan sombongnya. Ada satu kalimat menarik tapi ini di luar topik kita ya, di luar sedikit saya keluar dari topik kita. Ketika ada orang Islam, ada seorang Muslim atau Muslimah tidak menjalankan sholat, tidak melakukan sholat, itu sebetulnya lebih iblis daripada iblis itu sendiri, lebih setan daripada setan itu sendiri. Kenapa? Iblis saja masih bersujud kepada Allah. Iblis itu diusir dari surga itu karena tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah marah, diusirlah setan seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, tidak mau sholat, itu artinya kita tidak mau sujud kepada Allah. Iblis saja masih mau sujud kepada Allah, dan Allah marah karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Ya, Allah itu marahnya bukan karena sujudnya, tetapi Allah itu marah karena iblis itu membangkang perintah Allah. Nah, kita diminta sujud kepada Allah, kemudian kita tidak sujud kepada Allah, yuk kita ukur. Lebih iblis mana antara kita dengan iblis yang sesungguhnya? Ini sesuatu yang sederhana, logika-logika iman yang sederhana, logika-logika tauhid yang sangat sederhana, yang tidak pernah kita sadari. Ya, tidak pernah kita sadari. Nah, ini tambahan sedikit saja ya, Mbak Anggi dan teman-teman yang lain. Lalu Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Yang kedua, godaan setan itu dalam bentuk rasa lelah. Bagaimana cara setan menggoda kita, menggoda orang beriman? Setan itu atau iblis itu akan mencari orang-orang yang soleh, akan mencari orang-orang yang salehah, tetapi kondisi kehidupannya belum membaik atau malah cenderung menurun. Yang dimaksud dengan kondisi kehidupannya itu bisa rezekinya, bisa dalam bentuk materinya, bisa dalam bentuk persoalan hidupnya, bisa dalam bentuk macam-macam. Dicari oleh mereka, oleh setan itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang salehah, tetapi kondisi kehidupannya belum membaik atau malah cenderung menurun. Ya, misalnya dia cari gitu kan, ahli agama, alim ulama, para ustadz yang ibadahnya rajin, atau kita orang biasa, orang awam, tetapi kita
memiliki kesadaran untuk beribadah ritual, ibadah vertikal dengan sangat baik, ahli agama, ibadahnya rajin, sholatnya khusyuk, gemar berbagi. Tetapi misalnya secara ekonomi belum membaik, belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan, belum dikaruniai pasangan yang soleh atau soleha, atau misalnya keluarganya belum harmonis, atau misalnya orang-orang yang tadi itu punya hajat, tetapi banyak yang belum dikabulkan oleh Allah hajatnya itu. Nah, bagaimana cara setan, bagaimana cara iblis masuk menggoda kita, menjebak kita? Setan itu akan memasukkan rasa lelah di dalam hati kita. Ya. Akan memasukkan rasa lelah di dalam hati kita. Merasa lelah atas semua perasaan, atas semua kejadian, atas semua apa yang dialami dalam kehidupannya ini. Merasa lelah atas sabar selama ini. Kan orang sering mengatakan, sabar ya, mungkin belum waktunya rezekimu membaik. Merasa lelah dengan kesabaran yang harus dia rasakan selama ini. Setan masuk ke dalam hati kita, pikiran kita dengan menyusupkan rasa lelah. Rasa lelah sudah banyak berbuat baik, sudah banyak berkorban untuk orang lain, namun setelah itu nampaknya kehidupannya tidak kunjung membaik. Dimasukkan rasa lelah itu. Ya, dimasukkan rasa lelah itu. Lalu ketika rasa lelah itu masuk ke dalam hati kita, itu akan membuat orang ingin berhenti. Berhenti apa? Berhenti dari percaya. Berhenti dari percaya kepada Allah. Katanya Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Kok saya hidupnya seperti ini terus? Katanya Allah itu maha pemberi rezeki. Kenapa rezeki saya kok seperti ini terus? Akhirnya apa? Perlahan-lahan rasa percaya kita kepada Allah itu akan semakin berkurang. Akan tergerus. Tergerus oleh apa? Tergerus oleh rasa lelah. Lelah menanti perbaikan ekonomi yang paling banyak. Lelah menanti perbaikan kehidupan itu yang paling banyak. Nah, ini yang bisa menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kita. Rasa lelah ini juga akan membuat orang berhenti dari baik sangka. Terutama apa? Berbaik sangka, husnuzon kepada Allah. Barangkali di 1, 2, 3, 4 bulan atau tahun pertama, bisa jadi kita masih sabar. Bisa jadi kita masih kuat. Bisa jadi kepercayaan kita kepada Allah itu masih tinggi. Kalau skala 1 sampai 10, kepercayaan kita kepada Allah itu mungkin 11 atau 12. Saking percayanya. Ya. Tetapi ketika kehidupannya tidak kunjung membaik, persoalan hidupnya itu tidak kunjung berhenti, persoalan hidupnya bukan semakin berkurang, bukan semakin hilang, bahkan mungkin semakin bertambah, persoalan yang membuat hidupnya tidak bahagia, persoalan yang membuat hidupnya tidak nyaman, ujung-ujungnya kita bisa berhenti dari rasa percaya kepada Allah. Saya percaya bahwa Engkau yang mengatur hidup saya, ya Allah, jangan-jangan lama-lama akan mulai pudar, mulai akan turun, mulai akan berkurang. Siapa yang membuat pudar itu? Itulah setan membisikkan kata-kata seperti itu. Memberikan bisikan-bisikan dalam hati kita. Hmm, Ngapain lu percaya sama Allah? Mau nyatanya hidup lu begini-begini aja, gitu. Udahlah, nggak usah banyak ibadah. Udahlah, sholatnya dikendorin. Udahlah, sholatnya itu nanti aja kalau urusan duniamu udah selesai. Bisa jadi seperti itu. Termasuk berhenti dari baik sangka. Awalnya kita yakin, awalnya kita percaya, awalnya kita selalu menyangka, selalu husnuzon sama Allah. Oh, Allah sedang memberikan ujian untuk kenaikan level keimanan saya. Tapi ditunggu-tunggu kok nggak berhasil, nggak berhenti-berhenti juga persoalan hidupnya. Tapi ditunggu-tunggu nggak selesai juga persoalan hidup saya. Jangan-jangan kita sudah mulai disisipi oleh bisikan iblis dan setan untuk kita berhenti dari berbuat, dari bersangka yang baik. Berhenti dari sabar juga. Pernah nggak mendengar kalimat? Sabar juga ada batasnya. Semut juga kalau diinjak terus pasti menggigit. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah.
Kalau kita sempat mengucapkan kalimat yang seperti itu berarti setan mulai masuk ke dalam hati kita. Kalau kita pernah mengatakan, semut juga kalau diinjak pasti menggigit. Itu maknanya berarti setan sudah mulai masuk secara halus ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Setan mulai mengajak hati kita fokus ke rasa lelah. Hati-hati. Setan mulai mengajak hati fokus ke rasa lelah. Ada yang pernah merasakan lelah seperti ini? Ada nggak yang pernah merasakan lelah dengan persoalan hidup yang tidak pernah selesai? Ada nggak yang pernah merasa lelah gara-gara pekerjaan nggak selesai-selesai? Gara-gara diomelin melulu sama bos, gara-gara pekerjaan numpuk nggak selesai-selesai. Selesai satu, datang dua. Selesai dua, datang tiga. Selesai tiga, datang empat. Bahkan ada satu orang yang, ini Masya Allah luar biasa. Saya pernah membaca satu artikel, saya upload di Facebook saya yang Coach Farid itu. Ada orang pernah mengatakan, beliau sudah almarhum sekarang, hidupnya itu Masya Allah jauh dari rasa bahagia untuk ukuran standar. Hidupnya itu betul-betul kalau boleh dikatakan tidak pernah merasakan nikmatnya hidup sebagaimana nikmatnya orang lain. Ini ukuran nikmat, nikmat secara umum ya, bukan nikmat dalam dalam pola pikir beliau itu. Silahkan baca di status saya di Facebook Coach Farid. Apa yang dikatakan pada dasarnya hidup ini berangkat dari satu ujian ke ujian yang lain. Pada dasarnya hidup ini berangkat dari satu badai ke badai yang lain dengan tanpa suuzon kepada Allah, ya, bukan berarti suuzon kepada Allah, tetapi memang begitulah hidup itu. Hidup itu tidak akan pernah selesai dari persoalan, hidup itu tidak akan pernah selesai dari cobaan, hidup itu tidak akan pernah selesai dari ujian, ya. Memang seperti itu, memang kita diciptakan dilahirkan ke dunia untuk mendapatkan ujian. Supaya apa? Dari ujian itu kita bisa mendapatkan pahala sabar itu yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Nah, balik ke sini. Setan itu mengajak hati fokus ke rasa lelah. Sehingga akhirnya apa? Kita lupa mensyukuri betapa banyak hal baik yang sebenarnya sudah kita miliki. Betapa Allah itu sudah memberikan begitu banyak kenikmatan, kebahagiaan dalam bentuk materi maupun non-materi yang diberikan kepada kita gara-gara kita merasa lelah. Gara-gara lelah itu lalu setan mengajak kita fokus untuk mengingkari segala nikmatnya Allah. Ini yang mesti kita coba harus hadapi dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik. Yuk, bagi rekan-rekan, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang saat ini jangan-jangan sedang merasa mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Yang saat ini jangan-jangan sedang merasakan persoalan hidup yang tidak mudah. Yang pada saat ini sedang merasa hidup saya ini kok penuh dengan persoalan bukan dengan kebahagiaan. Cek hatinya masing-masing. Muncul rasa lelah atau tidak. Ketika muncul rasa lelah berarti setan sedang mengaduk-ngaduk hati kita, mengaduk-aduk perasaan kita. Padahal yuk kita lihat, bukankah sebetulnya secara fisik kita masih normal? Secara fisik kita masih sempurna. Jangan-jangan, barangkali alhamdulillah kita juga masih punya rumah tempat berteduh kok. Walaupun mungkin belum rumah sendiri, kita masih mampu untuk bayar kontrak rumah. Walaupun mungkin bukan kontrak, kita masih mampu untuk bayar kos juga. Alhamdulillah hari ini kita masih punya makanan untuk bisa kita makan hari ini dan besok. Alhamdulillah kita masih punya keluarga yang sehat dan masih berkumpul. Kita kan masih punya itu, masih punya banyak hal. Apa yang kita tidak miliki? Dan yang paling penting, nikmat iman bisa mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ya, nikmat iman masih bisa mengenal Allah dengan Rasul-Nya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang masih kita miliki. Lalu kenapa kita mesti fokus dengan rasa lelah kita? Mengapa kita mesti merasa lelah dengan apa? Dengan persoalan hidup yang tidak pernah berhenti. Di situ ujian kita, disitulah setan mulai masuk untuk menggoda diri kita.
Ngapain kamu mesti jadi orang baik? Ngapain kamu mesti sholat di awal waktu? Ngapain kamu mesti puasa Senin Kamis? Ngapain kamu mesti puasa Daud, puasa wajib dan sebagainya? Toh juga kehidupan kamu begini-begini aja. Toh kamu juga masih belum punya rumah sampai saat ini. Toh kamu juga masih ngontrak juga. Toh kamu juga masih belum dikasih keturunan dan sebagainya. Jangan-jangan muncul perasaan seperti itu. Nah, setan itu begitu halus menggoda kita, membisikkan di hati kita, kita dibuat lupa dengan semua kenikmatan yang sudah kita miliki. Kenapa? Karena setan paling pinter, paling canggih, paling hebat membelokkan bahwa kenikmatan itu hanya diukur secara materi. Ketika kita tidak memiliki materi yang berlimpah, memiliki materi yang sesuai dengan keinginan kita, kita merasa bahwa hidup kita itu tidak baik-baik saja. Kok bisa begitu ya? Karena setan masuk secara halus, secara sederhana. Ya. Sebab di hati itu, hati kita itu diajak oleh setan untuk menggunakan ukuran bahwa hidup itu baik atau tidak, itu ukurannya hanya dengan materi. Materi yang meningkat, harta yang bertambah, kekayaan yang nyata, yang real ada di depan mata kita. Selain itu tuh berarti kehidupan kita tidak baik. Selain itu berarti kehidupan kita tidak bahagia, kehidupan kita tidak nyaman. Siapa yang mengatakan itu? Ya, setan yang ada di dalam hati kita. Hati-hati, hati-hati. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Mengapa rasa lelah itu muncul? Ya, mengapa rasa lelah itu muncul? Sebab kita tidak pernah, hati kita tidak pernah jujur. Jujur bahwa mungkin sebenarnya kita itu masih terlalu banyak berbuat dosa. Kita tidak pernah jujur mengakui bahwa jangan-jangan selama ini kita masih banyak berbuat maksiat. Jujur hati kita, ya. Hati kita tidak jujur untuk mengakui bahwa kita sering berbuat salah. Hati kita tidak pernah jujur mengakui bahwa kita itu sering berbuat dosa. Jangan-jangan seperti itu. Nah, ketika hati kita tidak jujur dengan diri sendiri, ketika hati kita tidak jujur mengakui bahwa kita banyak berbuat dosa, masih berbuat maksiat, ketika hati kita tidak jujur untuk mengakui bahwa kita sebagai manusia biasa untuk masih bisa melakukan kesalahan, ketidakjujuran itu adalah celah yang paling baik yang dijadikan oleh setan untuk masuk ke dalam hati kita. Ketidakjujuran hati kita itu membuat celah yang bisa diisi oleh setan, lalu kemudian setan memberikan bisikan-bisikan rasa lelah kepada diri kita. Itu persoalannya. Tetapi kalau kita jujur mengatakan bahwa kita masih berbuat dosa, lalu kita bertobat, jujur mengatakan bahwa kita masih sering berbuat maksiat, lalu kita bertobat juga. Kita masih sering berbuat dosa, lalu kita meminta ampun kepada Allah. Setelah itu kita ikuti dengan perbuatan baik. Hati kita diisi dengan perbuatan baik. Hati kita diisi dengan istighfar. Hati kita diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Hati kita diisi dengan hal-hal yang membuat setan itu menjadi tidak mungkin punya celah untuk masuk ke dalam hati kita. Itu persoalannya. Hati yang tidak jujur, hati yang tidak mengakui bahwa kita pernah berbuat dosa, itu tidak mungkin, itu tidak mudah dimasuki oleh kebaikan-kebaikan. Tidak mudah untuk dimasuki dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak mungkin tidak mudah untuk dimasuki dengan zikir-zikir yang kita bacakan. Mungkin mulut kita berzikir, mungkin mulut kita membaca Al-Quran, mungkin mulut kita ngaji, mungkin mulut kita mengatakan hal-hal yang baik. Tetapi ketika hati kita tidak jujur, ya, maka di situ ada barrier yang tidak, ada penghalang, ya, ada perisai yang tidak memungkinkan kebaikan-kebaikan bersemayam di hati kita. Ketika kebaikan tidak mungkin bersemayam di hati kita, saat itulah setan masuk yang menggantikan itu. Setan yang bersemayam di hati kita itu. Ketika setan sudah bersemayam di hati kita, maka dia bisikan rasa lelah. Kalau yang tadi di awal, dia bisikan rasa ujub, dia bisikan rasa sombong, dia bisikan rasa takabur. Kenapa?
Karena kita memberikan kesempatan kepada setan iblis untuk masuk ke dalam hati kita. Kenapa kita memberikan kesempatan? Karena kita tidak pernah jujur, kita tidak pernah mau mengakui dosa kita tidak pernah mau mengakui salah kita. Kita masih sering berbuat maksiat, masih sering berbuat dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kenapa hati kita sering merasa lelah? Karena kita masih sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa ya orang lain punya ini, punya itu, sementara aku tidak punya ini, tidak punya itu? Kenapa ya orang punya rumah yang bagus? Kenapa ya orang bisa punya mobil yang bagus? Kenapa orang bisa punya pendidikan yang tinggi? Kenapa orang bisa punya pekerjaan yang bagus? Kenapa orang lain bisa punya posisi yang bagus? Kenapa orang lain bisa punya bonus yang mendapatkan bonus yang bagus? Kenapa orang lain bisa mendapatkan gaji yang bagus sementara aku tidak? Gitu. Sementara aku tidak. Ini kan pertanyaan. Pertanyaan ini bisa muncul kenapa? Karena hati kita tadi tidak jujur, karena hati kita tadi masih dipenuhi dengan dosa, sehingga kebaikan tidak bisa mengisi hati kita, maka setan yang akan mengisi. Setan yang akan mengisi itu lalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa orang lain seperti ini sementara aku tidak? Ketika setan sudah mulai membisikkan itu, maka akan muncul rasa lelah. Muncul rasa lelah. Rasa lelah karena saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan seperti orang lain mendapatkan apa yang mereka miliki. Muncul rasa lelah. Ketika lelah itu muncul, larinya kemana-mana. Tadi, larinya tidak yakin dengan Allah, berburuk sangka juga dengan Allah. Lalu kita tidak percaya lagi dengan Allah. Nauzubillahi min zalik, ketika kita sudah menjauhi Allah, maka rentetan persoalan berikutnya akan semakin lama semakin banyak. Kenapa orang lain memiliki sementara saya tidak? Ya karena saya tidak memerlukan itu barangkali di mata Allah. Ini sesuatu yang sederhana, yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi jarang kita sadari. Tetapi jarang kita merasa bahwa kita sedang berada dalam jebakan setan, dalam jebakan iblis. Kenapa? Karena memang hati kita ditawan oleh setan. Hati kita itu dikunci oleh setan. Hati kita itu digembok oleh setan. Hati kita tidak terbuka dengan kebaikan. Ya, hati kita tidak terbuka dengan kebaikan. Berikutnya bisikannya apa lagi? Ketika hati kita tidak jujur, andaikan, jikalau seharusnya, andaikan saya dilahirkan dari seorang konglomerat, andaikan saya dilahirkan orang tua saya sebagai pejabat, andaikan dulu saya punya uang sehingga saya bisa sekolah sampai tinggi, sampai kuliah, sampai S1, S2, S3. Jikalau dulu seharusnya saya tidak begini, tetapi seharusnya saya seperti itu adalah kalimat-kalimat yang sering muncul penyesalan yang membuat diri kita semakin jauh dari Allah. Andaikan saya dulu seperti itu, jikalau saya dulu begini, kalau kita sudah mengatakan kata-kata ini, berarti kita termasuk orang yang tidak ridho dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah untuk kehidupan kita. Hindari, jauhi kata-kata andaikan, jikalau seharusnya. Ketika kita mengatakan ini, artinya kita itu tidak ridho dengan apa yang sudah Allah gariskan untuk kehidupan kita. Ketika kita sudah tidak ridho, dan Allah pun tidak ridho, maka apa yang akan terjadi? Surga jauh panggang dari api. Neraka kemungkinan akan menjadi tempat kita kembali. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak, adik, rahimakumullah. Ketika hati kita tidak jujur, muncul kata andaikan, jikalau, seharusnya. Ketika hati kita tidak jujur, kita bisa mengatakan bahwa kenapa orang lain bisa sementara saya tidak. Dan kita akan melupakan bahwa rezeki Allah itu akan datang kepada kita sesuai dengan waktu dan porsinya masing-masing. Sesuai dengan waktu dan porsinya masing-masing, nggak akan ketukar. Nggak akan ketukar. Nggak akan terlambat juga.
Bapak Ibu coba lihat ya. Mari kita lihat, sering nggak kita sudah mau tanda tangan satu proyek yang nilainya besar, yang nilainya luar biasa, tiba-tiba batal. Padahal sudah tinggal tanda tangan doang, tiba-tiba batal. Ada begitu banyak yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi setelah kita setelah proyek itu batal menjadi milik kita? Oh, ternyata proyek itu juga banyak persoalan. Kita baru tahu di kemudian hari. Ternyata proyek itu menyeret orang-orang yang terlibat ke penjara misalnya. Ternyata proyek itu membawa banyak orang yang harus ditangkap oleh KPK misalnya seperti itu. Nah, bukankah Allah itu ingin menyelamatkan kita sebetulnya? Tetapi di dalam pandangan kita, oh, Masya Allah, luar biasa. Kenapa proyek itu tidak menjadi milik kita? Rezeki itu nggak mungkin tertukar. Rezeki itu tidak mungkin tertukar. Nggak mungkin salah alamat. Ini satu kalimat yang sering kita dengar. Ini satu kalimat yang sering barangkali kita ucapkan juga, tetapi jalankannya itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah menjalankan kalimat ini? Karena hati kita tertawan. Hati kita tidak jujur. Hati kita ditawan oleh siapa? Oleh setan. Ya, balik lagi setan itu menggoda kita bukan dalam wujud fisik yang menakut-nakuti kita, enggak, menawan hati kita, digembok hati kita, kuncinya nggak dikasih, kuncinya dipegang sama setan, tertawan oleh bisikan-bisikan setan. Kalau itu sudah terjadi, Allah Akbar. Yuk kita berdoa semoga Allah melindungi hati kita supaya Allah tidak memberikan kesempatan kepada setan untuk menguasai hati kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kan seperti itu. Lalu apa yang mesti kita lakukan ketika hati kita ini tertawan? Sederhana saja. Pakai hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Udahlah, tidur lebih cepat ya. Tidur lebih cepat, makan lebih sehat. Sederhana kan? Gampang kan? Nggak usah macam-macam kan? Ya. Kenapa tidur lebih cepat? Ya supaya kita bisa segera melupakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makan lebih sehat supaya kita memiliki badan yang sehat. Kalau badan yang sehat, pikiran pun jadi semakin sehat juga. Sesederhana itu. Nggak usah macam-macam, nggak usah repot-repot. Beberapa beberapa hari terakhir ini saya mendapatkan apa ya? Mendapatkan bukan laporan lah, mendapatkan ada beberapa teman yang konseling yang datang menyampaikan persoalan-persoalan hidupnya gitu kan. Ada yang kehilangan uang dalam jumlah yang Masya Allah cukup besar ya. Bagi saya pun juga itu cukup besar gara-gara apa namanya salah kirim dan sebagainya. Apakah itu bisa terjadi tanpa kehendak Allah? Jangankan transfer uang, jangankan kirim uang, jangankan kirim barang. Sehelai daun jatuh pun itu pasti atas pengetahuan Allah. Ya. Apa yang terjadi dengan hal-hal yang seperti itu? Ada juga teman yang datang karena persoalan amanahnya itu luar biasa, sampai miliaran, masih belum lunas juga, masih belum selesai juga. Kenapa itu bisa terjadi? Sudah kita bahas di berbagai kajian kita sebelumnya seperti itu. Ya sudah, bisa nggak kita mengatasi itu secara manusiawi? Bisa nggak kita mengatasi itu secara ikhtiar lahiriah? Ya, kalau tidak bisa, jangan paksakan diri kita. Kembalikan saja kepada Allah. Kalau di kami, di komunitas Mantra Rezeki, ketika kita punya persoalan seperti itu, mudah saja. Apa mudahnya? Lakukan garpu talak. Lakukan istikharah bil Quran. Tanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa ini terjadi? Dan ketika teman-teman itu melakukan garpu tala, ayatnya yang muncul itu memang ayat-ayat Masya Allah yang mengharuskan kita melakukan perbaikan diri. Yang mengharuskan kita untuk bertobat. Yang mengharuskan kita untuk segera memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau Allah sudah menunjukkan caranya seperti itu, kalau Allah sudah menunjukkan indikasinya begitu, ya sudah ikuti saja maunya Allah gitu. Ya, ya udah kita mah nggak usah repot-repot, nggak usah mikir yang macam-macam ya. Memang Allah sedang menggariskan kita melewati episode, melewati periode kehidupan yang seperti ini. Ya udah tidur aja lebih cepat. Ya, banyakin tidur ya nggak apa-apa. Makan lebih sehat, ya makan makan yang banyak, yang lebih sehat. Sesederhana itu kok. Ngapain kita mesti mikir yang terlalu terlalu tidak sederhana gitu. Kalau bahasanya ngapain mikir yang complicated gitu. Ngapain kita mikir yang ruwet-ruwet ya. Sederhana saja, udah tidur tidur aja. Terus gimana amanahnya? Terus gimana uang yang hilang? Ya ntar kalau memang rezekinya balik lagi. Kalau nggak balik lagi, Allah juga bakal ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi.
Yakin aja, yakin aja ya. Yakin aja. Nah, keyakinan inilah yang sekarang sedang digerus oleh setan supaya hilang dari hati kita. Dimunculkan rasa lelah, dimunculkan rasa takut berlebihan. Bagaimana nanti kalau saya sudah tidak punya uang? Bagaimana nanti kalau amanah sudah tidak bisa dilunasi? Bagaimana kalau pinjaman ini tidak pernah dilunasi? Pertanyaan saya, ketika kita berpikir seperti itu, apakah utangnya lunas? Ketika kita berpikir keras seperti itu, apakah kemudian uangnya kembali ke kita? Kan enggak juga. Kenapa kita tidak kembalikan saja kepada Allah? Kenapa kita tidak mintakan saja kepada Allah? Kenapa kita tidak perlama saja sujud kita kepada Allah? Selesai sujud, selesai berdoa, selesai meminta, ya udah tidur aja lebih cepat. Makan aja lebih sehat, kan sederhana. Lalu yang kedua, baca Al-Quran lebih banyak dari biasanya. Nih, kita kasih sederhana. Kasih resep-resep yang sederhana. Ngaji, banyakin. Jangan banyakin main HP, jangan banyakin main medsos. Baca Al-Quran, ngaji lebih banyak dari biasanya. Itu yang mesti kita lakukan. Sesederhana itu. Kenapa dengan membaca Al-Quran artinya hati kita akan terpaut dengan Allah. Ketika hati kita terpaut dengan Allah, maka hati kita akan diisi dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Ketika hati kita diisi oleh kalimat-kalimat yang baik, maka setan tidak mungkin bisa masuk mengisi ruang-ruang kosong di dalam hati kita. Kita buka kuncinya, kita buka tawanan hati kita itu. Dengan cara apa? Baca Al-Quran lebih banyak dari biasanya. Yang berikutnya, cari orang-orang soleh, orang-orang solehah, kumpul, ngobrol-ngobrol dengan mereka. Kumpul ketemu dengan mereka, keluar rumah, berbincang, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, diskusi dengan mereka. Dengan cara seperti ini, pikiran kita, hati kita itu akan diisi oleh sesuatu yang baik. Akan dipancing oleh rasa sabar, akan dipancing oleh rasa ridho, sebab melihat kehidupan mereka. Apalagi orang-orang soleh dan soleha yang punya persoalan hidup yang belum selesai juga, tetapi mereka bisa begitu sabar, mereka bisa begitu ridho dengan persoalan hidupnya, itu yang akan sangat membantu kita untuk meningkatkan motivasi kehidupan. Itu tidak mudah. Jadi, ayo keluar rumah, dok. Cari orang-orang soleh, cari orang-orang soleha. Ketemu dengan mereka. Ketemu dengan mereka, mungkin kalau tidak bisa ketemu secara offline, dengan online, ngobrol, pakai telepon, pakai WhatsApp, pakai apapun, medianya begitu banyak pada saat ini. Jangan terbalik, jangan malah kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Malah larinya ke diskotik misalnya, malah nongkrong di kafe yang nggak jelas misalnya begitu, atau malah dugem untuk melepaskan kepenatan hidup, malah bertemu dengan orang-orang yang nggak benar. Bukan seperti itu. Ketika kita punya persoalan, ketika hati kita sedang gelisah, dan kita ketemu dengan orang-orang yang seperti tadi, di diskotika, di dugem, dan sebagainya, itu justru makin membuka lebar hati kita untuk dimasuki oleh setan, oleh iblis. Persoalan selesai? Tidak. Tambah banyak? Bisa jadi. Kenapa? Karena kita semakin membuka hati kita kepada hal-hal yang berbau maksiat dan dosa. Ketemu dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang solehah. Lalu, apalagi yang mesti kita lakukan? Gembirakan orang-orang terdekat. Kita punya pasangan, punya orang tua, punya anak, punya saudara, punya kakak, punya adik, gitu kan. Ajaklah mereka kumpul-kumpul. Gembirakan mereka, gembirakan orang-orang terdekat itu, supaya mereka bisa memancarkan aura yang positif. Ketika aura positif terpancar dari mereka, lalu masuk ke dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, maka setan tidak akan mungkin bisa masuk. Setan tidak akan bisa masuk ke hati orang-orang yang selalu bergembira, selalu memiliki pikiran-pikiran yang positif, seperti itu. Nah, itu cara mencegahnya. Sesederhana itu, gembirakan mereka, orang-orang yang terdekat. Lalu yang paling penting adalah kita bertobat. Ini adalah urusan hati. Hati kita tertawan. Tertawan oleh apa? Tertawan oleh setan. Setan akan masuk ke dalam hati kita dengan cara membisikkan hal-hal yang ujub, takabur, sombong. Jika kita ahli ibadah misalnya. Jika kita menjadi orang-orang yang dermawan misalnya.
jika kita menjadi orang-orang yang rajin dengan ibadah-ibadah ritual kita. Setan masuk ke situ membisikkan bahwa kamu orang paling hebat, kamu orang yang paling soleh, kamu orang yang paling soleha, kamu adalah orang yang pilihan. Ya, orang-orang pilihan, tidak ada orang lain yang akan mampu menyaingi dirimu. Bisa jadi seperti itu. Atau setan masuk ke dalam hati kita dengan cara apa? Memasukkan rasa lelah. Lelah dengan persoalan hidup, lelah dengan segala persoalan, dengan ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lelah dengan kemiskinan barangkali, lelah menunggu keturunan barangkali, lelah menunggu pasangan yang soleh dan solehah barangkali, lelah atas segala ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Padahal kita pasti tahu Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Kita pasti tahu bahwa Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita naik tingkat keimanannya. Bisa naik keimanan kita belum tentu kalau kita masih memberikan kesempatan kepada setan untuk masuk ke dalam hati kita. Bisa naik keimanan kita belum tentu kalau kita tidak bertobat. Kalau kita masih membuka hati kita untuk dimasuki oleh setan, oleh iblis laknatullah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sampai di sini untuk kajian kita pagi hari ini, Mbak Anggi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Farid ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah terima kasih atas kajian hari ini Pak Farid yang mencerahkan kita semuanya. Dan di sini juga ada nih banyak sekali ya orang-orang hebat yang hadir di kajian ini ya, yang juga memberikan tambahan-tambahan nih tadi kata Pak Joni ya. Baik tambah satu lagi Pak, banyak salawat, Masya Allah. Ada juga Pak Izzy Rizal ya, dosa kita sangat tidak perbanyak terus istighfar dan perbaik minta rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, Bapak Ibu sahabat surgaku. Jadi terkait dengan tema hari ini tawanan hati yaitu bagaimana kita bisa saja ya hati kita tertawan oleh masuknya setan ke dalam hati kita. Dan ternyata godaan setan itu sekarang tuh halus banget, nggak konvensional seperti cara-cara yang lama ya. Justru setan malah akan membisikkan hati kita pada saat kita rasa ujub atau bangga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, itulah maka kita harus senantiasa mengingat lagi ya, memaknai segala aktivitas ya atau perbuatan yang kita lakukan agar tetap selalu tujuannya adalah untuk mengejar ridho Allah. Dan juga mungkin bisa jadi juga kita pasti ya namanya manusia ada saatnya kita merasa lelah dengan segala ujian yang hadir dalam hidup kita. Tapi bersabarlah teman-teman sahabat surgaku, itu semuanya hanya sementara karena kita hidup di dunia hanya sementara dan setelah hujan yang lebat pasti akan ada pelangi. Allah akan berikan eh ibaratnya kalau di magnet rezeki ya permen manisnya setelah kita melewati itu semuanya dan pada waktu yang diridhoinya, pada waktu terbaik yang menurut Allah adalah waktu terbaik kita. Jadi tadi ya harus bagaimana tidur lebih cepat, makan lebih sehat, Masya Allah ya, perbanyak baca Al-Quran, bertemu dengan orang-orang soleh-soleha. Nah ini juga ya, karena hati kita ini memang sering sekali digoda setan ya, karena saya ngerasain sendiri ada kalanya kita merasa hal seperti ini dan justru pada saat kita alhamdulillahnya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh-solehah gitu ya, mereka turut ikut mengingatkan kita ya sehingga kita tetap selalu apa namanya teguh di jalannya Allah ya. Juga gembirakan orang-orang terdekat ya, bagaimana kita memperbanyak memuliakan bagian orang lain dan justru pada saat itu kita akan mendapatkan kebahagiaan ya yang lebih mendalam lagi ya, berlimpah nih kalau saya belajar dari coach saya nih, coach Diva luar biasa ya, pada saat kita membagikan orang lain tuh kebahagiaannya malah lebih terasa di dalam diri ya. Dan juga tadi bertobat, ada lagi tadi beristighfar dan juga sholawat ya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Pak Farid dan teman-teman semuanya membersamai di kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat dan pencerahan ya buat kita semuanya. Silakan nih teman-teman, apa sih yang dirasakan dari kajian tadi yang diberikan oleh Pak Farid juga boleh ya. Silakan boleh share di chat Zoom ataupun di chat Facebook. Adapun untuk laporan sahabat berkah cinta, mohon izin teman-teman ini belum saya kumpulkan ya karena kebetulan memang kemarin sisa dananya masih belum mencukupi untuk kita berbagi
minggu ini nanti akan kita akumulasikan dan insya Allah kita bisa lanjutkan berbagi di Jumat berikutnya. Bagi yang mau ingin bergabung di Sahabat Berkah Cinta, kita berbagi nasi Jumat setiap hari Jumat tentunya ya. Nasi berkah setiap hari Jumat, nah ini nanti bisa menghubungi saya. Untuk teman-teman yang mungkin mengikuti SHMR, Seminar Hybrid Magnet Rezeki ya, Alhamdulillah akan berlangsung di banyak titik kota ya di hari ini. Mudah-mudahan juga dilancarkan semuanya ya, baik gurunda kita Ustadz Nasrullah ya, para CTMR, guru-guru kita ya, sahabat-sahabat semuanya yang mengikuti dan terlibat di sini juga dilancarkan semuanya dan semakin meluaskan manfaat dan mencerahkan banyak orang ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu Pak Farid kita langsung saja untuk menutup dengan doa ya sebagai akhir dari acara kita agar semakin banyak doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat karunia dan kasih sayangnya buat kita semuanya. Pada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena sudah melancarkan apa yang kita lakukan dan yang paling penting kita berharap apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, kami beserta keluarga tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan-Mu ya Rob. Semoga kami juga tetap istiqomah di atas jalan hidayah-Mu. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami memuji-Mu ya Rob. Kami mohon pertolongan dan pengampunan dari kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal perbuatan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk, ya Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya petunjuk. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu. Karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup kami ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa pasangan-pasangan kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan surga Jannatun Naim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid. Ya, Pak Nuryanto, ya, Pak Ugu. Terima kasih Pak Farid, terima kasih Kak Anggi. Terima kasih Kak Noya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Andi, Ibet, Bunda El, Karen, Dwi, Bun, Bunda Tanti, Bu Siti Mariam ya, dan Bu Sri Enowat. Juga teman-teman nih yang di belakang layar yang ini baik di
meeting maupun di Facebook. Sekali lagi terima kasih sudah Terima bersama ini. kasih. Salam sehat selalu, Coach Salam Farid, sehat Coach selalu. Andi. Ya.